Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat ya. Semuanya masih mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita. Namun sebelum itu ada baiknya kita saat teduh. Saat teduh kita mulai sambil menyanyikan lagu Mari Masuk. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup mata. Semuanya masih semangat kan? Pagi ini Tante mau ngajak semuanya untuk olahraga dulu. Semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, menyanyikan lagu Bapak Abraham. Semuanya bergerak ya. Banyak sekali
firman Tuhan. Pasti anak sekolah minggu semuanya suka mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Tante mau mengajak semuanya menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tuhan yang disampaikan oleh teacher. Namun bagi adik-adik yang mau memberikan persembahannya dapat diberikan kepada orang tuanya ataupun dapat langsung diberikan ke gereja. Adik-adik kakak undang untuk lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya sambil kita menyanyikan firman jadi manusia.
kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan pada saat ini, pada minggu hari ini, anak-anak Tuhan boleh kembali bersama-sama memuji memuliakan Tuhan lewat setiap puji-pujian yang telah kami naikkan bersama-sama. Dan pada saat ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu juga akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami sehingga firman Tuhan ini Tuhan boleh kami mengerti, boleh kami pahami. Untuk anak-anak sekolah minggu juga yang berada di rumah pada saat ini mengikuti firman Tuhan ini, kiranya juga mereka boleh menikmati hadirat Tuhan melalui firman Tuhan yang hamba-Mu disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih yang ada di rumah sekarang ini. Seperti minggu-minggu sebelumnya kita masih beribadah secara online. Pada minggu hari ini juga kita masih beribadah secara online ya. Dan pada minggu hari ini kita belajar firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 3 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Teacher akan membacakannya untuk kita semua, dan adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab ya tentunya ya. Buka Alkitabnya dan mari kita baca ini bersama-sama. Jika sudah mendapatkan maka kita baca. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlari-lari ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitakan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Baik, shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang ada di rumah sekarang ini. Nah, pada minggu hari ini firman Tuhan kita akan teacher sampaikan dengan tema siap mendengarkan. Siap mendengarkan. Kenapa teacher mengambil tema ini dan kenapa teacher akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema ini? Kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang akan teacher sampaikan pada minggu ini. Jadi adik-adik, di firman Tuhan kita ini disebutkan seorang bernama Samuel. Siapa yang tidak mengenal Samuel? Angkat tangannya.
Semua pasti mengenal ya. Kenapa? Karena di minggu-minggu sebelumnya ya sudah diceritakan tentang Samuel ini. Nah, Samuel ini adalah anak dari Elkana dan Hana. Kalau belum lagi mengingat, dijelaskan sampaikan lagi. Elkana dan Hana ini adalah seorang yang bersusah hati pada waktu itu. Ia sangat bersusah hati, kenapa? Karena belum dikaruniai seorang anak. Sampai akhirnya Tuhan memberkati dia, membuka kandungannya, dan akhirnya ia melahirkan Samuel. Lalu sebelum anak ini lahir, ia berkata bahwa anak ini nantinya akan diserahkan kepada Tuhan. Jadi Samuel ini adalah anak yang dinazirkan atau anak yang dinazarkan. Ya, sehingga di perikop kita, di firman Tuhan kita hari ini adik-adik, kita melihat bahwa Samuel ini tinggal di rumah Tuhan, tinggal di bait Allah pada waktu itu bersama dengan seorang nabi yang bernama Nabi Eli. Nah, singkat cerita ya, dengarkan baik-baik ya. Singkat cerita, pada waktu itu ya Samuel masih muda. Samuel masih muda sehingga pada suatu waktu Tuhan memanggil dia. Tapi adik-adik pada waktu itu ia belum mengenal Tuhan. Ia masih belum mengenal siapakah Tuhan pada waktu itu. Belum diberitahukan kepada Samuel pada waktu itu. Nah, jadi pada saat malam itu ia tidur, ya. Ia tidur, Tuhan berbicara kepada dia. Ya, Tuhan berbicara kepada dia, Samuel, Samuel. Samuel mendengar. Karena Samuel mendengar, ia berpikir bahwa itu Nabi Eli yang memanggil dia. Jadi dia datang ke kamar Nabi Eli, dia bertanya, apakah Bapak yang memanggil aku? Nabi Eli berkata, tidak, saya tidak memanggil engkau anakku. Seperti itulah kira-kira ya kata-katanya. Sampai yang ketiga kalinya, ya Tuhan berbicara, Tuhan memanggil dia. Dia tidak tahu bahwa itu Tuhan. Ia terus datang ke kamar Nabi Eli, dan Nabi Eli berkata bahwa itu bukan saya yang memanggil kamu. Dan Nabi Eli pun akhirnya mengerti bahwa Tuhanlah yang berbicara atau yang memanggil Samuel. Sehingga Nabi Eli berkata kepada Samuel, jika dia berbicara lagi, jika dia memanggil engkau lagi, maka katakan bahwa hambamu siap mendengar. Akhirnya Nabi Eli pun tidur kembali dan menyuruh Samuel kembali ke kamarnya dan tidur kembali. Dan ketika Samuel hendak tidur, lagi-lagi Tuhan memanggil dia. Dan akhirnya Samuel pun menjawab dia, ya Bapak, ada apa? Gitu. Seperti itu. Kata sederhananya seperti itu, ada apa Tuhan? Aku siap mendengar engkau Tuhan. Seperti itu ya. Sederhananya seperti itu. Nah, akhirnya Tuhan menyampaikan kepada Samuel, Tuhan menubuatkan bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel dan juga keluarga dari Nabi Eli. Kenapa? Karena anak-anak Nabi Eli pada waktu itu melakukan hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan. Dan Nabi Eli tidak memarahi anak-anaknya. Nah, itulah kenapa Tuhan menubuatkan bahwa keluarga Nabi Eli dan juga bangsa Israel yang melakukan kejahatan pada waktu itu akan dihukum. Lalu apa yang menjadi pesan Tuhan bagi anak-anak Tuhan sekarang ini ya? Apa yang menjadi pesan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu? Nah, jadi di sini adik-adik sekolah minggu kita diajarkan untuk siap mendengarkan suara Tuhan. Jadi seperti hari ini, minggu ini, adik-adik yang sedang menonton sekarang ini mendengarkan firman Tuhan, ya, yang mendengarkan firman Tuhan itu sudah bagian dari siap mendengarkan. Ya, jadi di sini adik-adik, kalau misalnya masih ada yang masih colek-colek kawannya, masih ada yang bolak-balik, masih ada yang buka-buka yang lain di HP-nya, nggak fokus dengan firman Tuhan, itu salah ya. Jadi harus benar-benar siap mendengarkan firman Tuhan kita pada hari ini. Itulah kenapa dikatakan siap mendengarkan. Kemudian apa lagi adik-adik? Di rumah siapa nih yang sering melawan kalau misalnya dinasihati orang tua? Siapa nih yang sering disuruh berkali-kali baru bergerak dari tempatnya? Kemudian siapa yang berkali-kali harus dibangunkan baru beranjak kemudian melakukan pekerjaannya? Ucok seperti itu. Cuci piring itu. Iya mak, sampai 3 kali. 3 kali pun gak beranjak dari tempat duduknya. Masih juga main HP. Masih juga main game. Itu tidak mendengarkan, tidak siap mendengarkan. Dan kemudian adik-adik, yang ditekankan di sini bukan hanya mendengarkan, iya
saja. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Kita juga harus siap berbuat. Kita harus juga siap untuk melakukan firman Tuhan atau untuk melakukan nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tua. Beda cerita nih adik-adik. Beda cerita kalau ada kawan yang ngajak, "Hei Ucok, ayo kita mencuri." Nah, beda cerita lagi itu. "Hei Ucok, ayo kita melawan orang tua." Nah, beda lagi itu. "Hei Ucok, mari kita pukul si Anu." Ah, beda lagi cerita itu. Jangan sampai kalau misalnya kita dipanggil seperti itu, kita langsung cepat-cepat. Cepat sekali kaki kita itu. Atau kalau misalnya disuruh sama mama di rumah, "Ucok, beli dulu gula di warung sana. Nanti mama kasih jajan." Yang lebihnya nanti untuk baru cepat-cepat kita bergerak. Jangan seperti itu ya. Jangan diiming-imingi dulu ya. Baru kita mau mendengarkan, baru kita mau berbuat. Jangan seperti itu. Begitu juga dengan firman Tuhan, tidak ada alasan untuk mendengarkan firman Tuhan. Semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Begitu juga di dalam keluarga. Jangan semata-mata karena diiming-imingi jajan sama orang tua, nanti dikasih duit kalau misalnya mau nurut. Jangan seperti itu ya. Tetapi karena memang kita mau berbuat. Atau di sekolah. Sekarang teacher tahu ya, masih sekolah secara online ya. Masih lewat HP, masih lewat Zoom atau aplikasi-aplikasi yang ada. Jangan nanti disuruh ngerjain tugas, malah yang mengerjakan orang lain. Itu enggak siap itu. Kita tidak berbuat, kita tidak mendengarkan. Sedangkan gurunya tadi bilang, "Nanti kerjakan ini di rumah ya." Ternyata yang mengerjakan orang tua, dikerjakan mama. Enggak mau kita mengerjakan, enggak mau kita berbuat. Itu tidak sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Jadi semuanya itu perlu ya. Ya, semuanya itu perlu diperhatikan. Tidak hanya suara Tuhan saja, tapi suara orang tua, suara guru sekolah minggu, dimanapun kita berada ya adik-adik ya, kita harus siap mendengarkan. Bukan hanya siap mendengarkan saja, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tetapi kita juga berbuat, mau melakukannya ya. Jadi adik-adik yang di rumah, kita belajar firman Tuhan hari ini tentang mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan sungguh, seperti Samuel ya, seperti Samuel pada waktu itu yang akhirnya dijadikan seorang nabi oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Oke, demikian saja firman Tuhan kita pada hari ini adik-adik. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan mari kita menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Kita akan menutup firman Tuhan ini dengan berdoa, kemudian nanti doa Bapa kami dalam Bapa terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini anak-anak Tuhan boleh mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan kami diingatkan sebagaimana Nabi Samuel pada waktu itu mendengarkan Engkau. Kiranya kami semua anak Tuhan juga boleh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi pendengar yang baik, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, demi nama kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah kami, Tuhan kami yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ooh.
Minggu, Tuhan Yesus memberkati.